gitu. Kalau buatan kan memang kita pasang, ambil induk umpamanya emas ya, berapa jantannya, berapa betinanya, harus ada tahu berapa perbandingan ya, bukan ekornya tapi perbandingan beratnya antara jantan betinanya, seperti itu. Dan itu dilakukan di dalam. Kalau nila umumnya sini itu pemijahan alami. Kita kasih terus saja kayak global ikan betinanya dengan jantannya tungguin coba. Tapi kalau yang buatan pastikan terkontrol, kan begitu. Sekian jantan, sekian betina, perbandingan berat harus minimal 1:1,5. Nah, ini begini. Inilah perbedaan antara nila dengan mas, ya kan? Kalau nilanya itu 1 jantan, 3 betinanya. Ya. Pakan larvanya yang biasa kita pakai di sini untuk pendedaran pertama yaitu pakan yang berbentuk tepung. Iya. Jadi kalau dari larva menetas dia pakai suspensi kuning telur dulu. Iya. Setelah itu baru kita 1 minggu setelah di kolam pendederan baru kita berikan pakan buatan berupa itu nih yang berbentuk tepung. Seperti namanya. Kalau pakan alaminya itu? Pakan alaminya karena kita perlakuannya kan perlakuan awalnya kita sudah melakukan pemupukan ya jadi-jadian tumbuh sendiri pakan alaminya. Jadi biasa kita pelihara di kolam pendederan yaitu dua tahap, itu pendederan 1 dengan pendederan kedua. Nanti masuk ukuran size 35 baru kita distribusikan. Kalau ini sudah masuk pakan berbentuk rumble yang kita berikan kalau ukuran begini. Karena sudah kita sesuaikan dengan bentuk bukan mulutnya ikan. Kalau ini bak pemijahannya. Jadi sebelum kita pijahkan ikan, kita terlebih dahulu sanitasi dulu ya. Kita bersihkan terlebih dahulu, kemudian kita keringkan selama 1 hari. Jadi setelah kita pengeringan, kita pengisian air kira-kira 30-50 cm tinggi air. Iya, dari tinggi kolam. Setelah itu, setelah pengisian air kita pemasangan kakaban ya. Ini kakabannya sebagai substrat untuk menempelnya telur. Jadi kita pakai yang ini saja. Karena ada beberapa macam substrat yang bisa kita pakai untuk pemijahan. Ada yang bisa pakai ijuk, begini bisa pakai tali rapia. Jadi yang kita gunakan di sini pakai ini ijuk sebagai substrat untuk menempelnya telur. Setelah pemasangan kakaban, kemudian kita seleksi induk di kolam tadi. Jadi seleksi induknya di sini ada ciri-ciri yang kita seleksi untuk betinanya yaitu umurnya kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun. Kan kolamnya. Kemudian kita seleksi induk, kemudian kita turunkan. Kan sistem nila di sini sistem secara massal saja. Jadi satu paket kita turunkan ada 100 jantan, 300 betina. Jadi langsung saja di kolam ini, langsung kolam luas. Jadi langsung kita turunkan induknya. Nanti 2-3 minggu pemeliharaan. Kalau sudah ada larva di permukaan air, kemudian kita panen larvanya, kemudian kita tebar ke kolam pendederan. Kalau mas nila harus penanganan secara khusus, tapi kalau mas lele harus penanganan secara khusus begini sistem pemijahannya ya. Tapi kalau nila langsung saja kita di kolam secara massal saja kawinkan. Nanti ada larva baru pindahkan nanti penanganan pendederan, hampir sama saja semuanya. Cuman itu yang membedakan sistem manunya pemijahannya. Kemarin sudah pengapuran sama pemupukan. Jadi ini sementara pengisian air, nanti sudah hijau atau sudah tumbuh planktonnya, kita lihat kondisi airnya, baru kita sudah tebar. Cara panennya pada suhu rendah pada pagi hari. Kita pakai seser saja, kemudian kita tampung di baskom, kemudian kita tebar secara hati-hati dan adaptasi juga di sana, klimatisasi langsung di kolam pendederan. Kolam yang itu sama juga sama yang ini. Kalau ini geoplok itu deh, yang satunya ada ikan lele. Iya. Beda deh. Sementara ini tahap pembesaran ini, tapi kalau yang geoplok kan ada perlakuan media airnya dulu. Kalau pembesaran ikan lele, ikan apa? Ikan
nila. Iya, ikan nila ini yang terpal, yang sampingnya ikan lele itu. Yang ada daun pisangnya. Iya. Dan secara total kita katakan banyak. Jadi kalau panen selektif biasa kita lakukan pakai waring yang hitam sana tuh. Tapi harus kita turun di kolam pakai 2 orang, kita turun di kolam, kita tangkap ininya, kemudian ditampung di hapa hijau. Setelah itu kita masukkan ke sini lagi nih, serahkan ke tenggorokan sebelum didistribusikan. Jadi 1 hari sebelum distribusikan kita siapkan memang ikannya, kemudian kita istirahatkan. Setelah itu baru kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulmiati, Prodi Budidaya Perairan, STK 418011. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan hasil yang saya tangkap pada penjelasan sebelumnya. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan sebelumnya, yaitu pembesaran atau suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih, dan selanjutnya benih yang dihasilkan menjadi komponen input bagi kegiatan pembesaran. Adapun beberapa dari pembenihan ikan nila dan mas, yaitu pada saat proses budidaya ikan nila lebih mudah dibandingkan ikan mas. Salah satu prosesnya saat pemijahan pada ikan nila, induknya ikan jantan dan betina bisa langsung ditebar dalam kolam dan jumlah banyak dan langsung bisa melakukan perkawinan. Saat telur dilakukan, induk keluar sudah berbentuk jentik-jentik, sedangkan pada ikan mas induknya betina dan jantan harus diindukkan yang sudah terpilih, kemudian dimasukkan dalam kolam khusus, kemudian tunggu sampai betina bertelur dan telur akan menempel pada bagian pinggir dinding kolam, kemudian telur diamati sampai menetas. Setelah itu kolam ditebar cacing sutra sambil dipantau sampai telur menjadi larva.